Iya, sudah. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua dan selamat malam Bapak Ibu Guru. Tanjung Pinang, Tanjung Pura, pantainya indah, dekat bandara, hati senang, jiwa gembira, kita bersua di sebuah acara. Selamat bertemu dan bergabung bersama komunitas belajar MGMP IPAS SMK dalam webinar Desain Proyek Pembelajaran IPAS SMK. Salam kenal, saya Rofika Mutmainah selaku host pada kegiatan ini yang akan memandu kegiatan ini untuk beberapa jam ke depan. Untuk mengefektifkan waktu, marilah kita mulai saja kegiatan ini dengan sama-sama melafazkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Sebagai informasi, kegiatan ini diselenggarakan oleh MGMP IPAS SMK Kota Bima Provinsi NTB. Untuk itu, marilah kita dengarkan arahan dan harapan dari Ketua MGMP IPAS SMK Kota Bima, Bapak Bambang Setiawan. Kepada Bapak Bambang Setiawan, disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu sekalian. Salam kenal dari saya, Bambang Setiawan, selaku Ketua MGMP IPAS untuk SMK di Kota Bima. Satu hal kebanggaan bagi kami di Kota Bima dengan kegiatan perdana kami terkait dengan webinar ini, di mana beberapa peserta tidak hanya di Kota Bima, juga ada yang berasal dari luar Kota Bima. Ini menjadi suatu kehormatan. Bapak Ibu sekalian, kegiatan ini mudah-mudahan akan menjadi suatu awal dari membangun kolaborasi antar sesama guru, khususnya guru IPAS yang ada di SMK, baik itu di Kota Bima maupun yang ada di luar Kota Bima. Bapak Ibu dan sekalian, seiring dengan pelaksanaan kegiatan pembelajaran kita, di mana terjadi perubahan kurikulum yang semulanya kita melaksanakan kurikulum dengan menggunakan kurikulum 2013, kini pelaksanaannya mengarah pada pelaksanaan kurikulum merdeka. Perubahan kurikulum ini tentu harus kita sikapi dengan bagaimana, yaitu dengan menyiapkan diri, melakukan perubahan diri terkait dengan apa yang menjadi tagihan dan tuntutan dari kurikulum tersebut. Guru yang baik sesungguhnya bukan guru yang merasa nyaman dengan apa yang sudah didapatnya, dengan apa yang sudah dimilikinya, dengan apa yang sudah dikuasainya. Namun guru yang baik sesungguhnya guru yang bisa beradaptasi dengan setiap perubahan, mengantisipasi perubahan-perubahannya, dan menyikapi perubahan tersebut dengan bertindak sesuai dengan apa yang dibutuhkan dalam perubahan tersebut. Membelajarkan pembelajaran IPAS tentunya ini menjadi satu hal yang baru. Mengapa? Biasa guru mengajarkan adalah terkait dengan bagaimana menyajikan sebuah materi. Namun, dalam mata pelajaran IPAS di SMK, semua pembelajaran berbasis proyek. Tentunya dengan berbasis proyek ini, maka ada hal-hal yang perlu disiapkan oleh guru. Webinar ini mudah-mudahan bisa memberikan gambaran, arahan, dan sekaligus apa yang menjadi harapan ke depan bagi Bapak Ibu guru, khususnya guru-guru IPAS, dalam mendesain sebuah proyek dalam pembelajaran IPAS itu sendiri. Ingat, pembelajaran IPAS berorientasi pada proyek, atau dengan kata lain, kegiatan pembelajaran yang kita lakukan di sekolah selalu berbasis pada proyek. Proyek artinya tidak mengarah pada bagaimana siswa memahami sebuah pengetahuan, tapi lebih pada bagaimana seorang siswa mampu menghasilkan sebuah produk dari pembelajarannya yang mengarah pada implementasi atau penerapan dari konsep-konsep yang didapatnya di jenjang-jenjang sebelumnya. Untuk itu Bapak dan Ibu, saya berharap kegiatan ini bukan berakhir sampai di sini, namun kegiatan ini akan membuka wawasan kita sehingga kita akan menjadi guru yang selalu menjadi sosok yang dirindukan oleh murid-murid kita di sekolah nanti. Sekali lagi, guru yang baik sesungguhnya guru yang mampu beradaptasi dengan setiap
perubahannya. Selamat berwebinar. Mudah-mudahan apa yang Bapak Ibu laksanakan hari ini bisa bermanfaat bagi Bapak dan Ibu. Kalaupun tidak hari ini, di hari esok kebermaknaan kegiatan ini bisa dirasakan. Terima kasih. Sekali lagi selamat berwebinar. Mudah-mudahan bermanfaat dan berdampak bagi pembelajaran kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Bambang Setiawan selaku Ketua MGMP IPAS SMK Kota Bima. Alhamdulillah setelah arahan dari Ketua MGMP IPAS SMK Kota Bima tadi, marilah kita sambut narasumber webinar ini, Ibu Widuri Yulianti. Sebagai informasi, beliau adalah guru IPAS pada SMK Negeri 3 Kota Bima. Kepada Ibu Widuri Yulianti, disilakan. Ya, terima kasih Ibu Vika. Ya, selamat malam Bapak Ibu semuanya. Ini adalah webinar perdana dari MGIPAS SMK. Izinkan saya berbagi screen dulu. Sudah nampak ya Bapak Ibu? Ibu, sudah Bu. Ya. Ya Bapak Ibu, IPAS ini pelajaran baru yang baru muncul di kurikulum Merdeka. Nah, sebelum kita mulai, jadi saya perkenalkan diri dulu. Ini sekilas tentang saya. Lahir di Mataram 22 Juli tahun 76, pendidikan terakhir adalah S2 Pendidikan IPA di Universitas Mataram. Saat ini saya mengajar proyek IPAS di SMK Negeri 3 Kota Bima. Sebelumnya pernah mengajar di SMK Negeri 3 Mataram dan SMK Negeri 1 Kota Bima. Aktif sebagai pengurus IGI Kota Bima dan anggota komunitas belajar, tentu saja MGMP IPAS SMK dan GP Vokasi Kota Bima. Ya Bapak Ibu, berbicara tentang proyek IPAS di SMK, kita tahu bahwa di SMK itu pembelajaran IPA sebelum tahun 2006 itu terpisah antara fisika, kimia, biologi. Dan tidak semua SMK mempelajari ketiga mata pelajaran ini. Untuk kelompok teknologi, dia hanya mempelajari fisika dan kimia. Tahun 2006, ketika muncul kurikulum tingkat satuan pendidikan atau KTSP, pelajaran fisika dan kimia ataupun biologi yang ada di SMK itu dilebur menjadi satu yang namanya IPA. Nah, pembelajaran IPA di sini hanya menerapkan pada konsep fisika, kimia, biologi ke dalam analisis mengenai dampak lingkungan. Kemudian 2013, ketika muncul kurikulum 13, K13, IPA berubah nama menjadi IPA terapan, di mana penerapan konsep fisika, kimia, dan biologi itu disesuaikan dengan program keahlian SMK. Tahun 2013 sampai 2016 itu IPA terapan hanya dipelajari oleh SMK dengan core keahlian adalah pariwisata. Tapi sejak dirubah di tahun 2016, seluruh program keahlian kembali lagi belajar IPA, tapi untuk pariwisata tetap namanya IPA terapan, sedangkan untuk program keahlian yang lain itu namanya IPA. Nah, di pasca COVID itu muncul kurikulum prototype sebelum kurikulum Merdeka. Di situ IPA mulai berubah. Yang dahulu terpisah antara IPA dan IPS, di kurikulum Merdeka ini digabung menjadi satu mata pelajaran yang namanya Proyek IPAS.
Proyek IPAS di sini merupakan integrasi antara social science dan natural science dalam bentuk proyek atau project based learning. Nah, sebelum kita menyusun atau mendesain program pembelajaran untuk mata pelajaran proyek IPAS, ada baiknya kita mengetahui dulu seperti apa sih karakteristik dari mata pelajaran proyek IPAS itu sendiri. Untuk mata pelajaran proyek IPAS di SMK, itu merupakan mata pelajaran dengan objek kajian berupa benda konkret dan non-konkret yang dikembangkan berdasarkan pengalaman nyata atau secara empirik. Nah, pembelajarannya dikemas dalam bentuk proyek. Jadi di sini metode yang dipakai adalah project based learning. Kajian dalam proyek IPAS itu mencangkup 7 aspek IPA dan IPS, yaitu makhluk hidup dan lingkungannya, zat dan perubahannya, energi dan perubahannya, bumi dan antariksa, kemudian keruangan, konektivitas antar ruang dan waktu, interaksi, komunikasi, sosialisasi, institusi sosial, dan dinamika sosial. Dan yang terakhir adalah perilaku ekonomi dalam kesejahteraan. Nah, pembelajaran IPA ini bertujuan adalah untuk membekali peserta didik dengan dasar-dasar pengetahuan, keterampilan, dan sikap, baik itu hard skill maupun soft skill, yang menerapkan pola pikir, perilaku, dan membangun karakter untuk peduli dan bertanggung jawab terhadap dirinya, masyarakat, dan juga alam semesta. Kemudian mampu menelaah manfaat, potensi, dan resiko dari penggunaan ilmu pengetahuan alam dan sosial, mampu membuat keputusan yang lebih mendasar dengan menggunakan ilmu pengetahuan alam dan sosial, serta teknologi, dan mampu menemukan solusi dari masalah, baik itu masalah individu maupun masyarakat yang dihadapi melalui pengetahuan sains. Jadi ini adalah tujuan kenapa di SMK itu mata pelajaran IPAS-nya berubah menjadi mata pelajaran Project IPAS yang mengintegrasikan antara ilmu-ilmu sosial dan ilmu-ilmu alam. Karena tujuannya adalah membekali peserta didik kita dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap supaya mereka mampu menelaah dan menemukan solusi dari permasalahan yang ada di masyarakat. Nah, Bapak Ibu sekalian, untuk mendesain pembelajaran proyek IPAS di SMK, ada 3 hal yang perlu kita perhatikan. Yang pertama adalah elemen dari pembelajaran IPAS itu sendiri. Kemudian langkah-langkah dalam project based learning, karena ini mata pelajaran project berarti pembelajarannya harus berdasarkan project. Dan yang ketiga adalah capaian pembelajaran yang memang diharapkan dari pembelajaran IPA tersebut. Dalam project IPAS, itu ada 3 elemen IPAS. Yang pertama adalah menjelaskan fenomena secara ilmiah, yang kedua mendesain dan mengevaluasi penyelidikan ilmiah, dan yang ketiga adalah menerjemahkan data dan bukti-bukti secara ilmiah. Nah, ketiga elemen ini memiliki tujuan pembelajaran masing-masing. Sebentar dulu Bapak Ibu ya. Saya stop berbagi dulu. Sebelum saya lanjutkan. Ya, saya lanjutkan kembali Bapak Ibu. Jadi di sini 3 elemen IPAS tadi
itu akan kita jalankan dalam suatu langkah project based learning. Kita tentu ingat bahwa project based learning itu mempunyai 6 langkah, dimulai dari menentukan pertanyaan mendasar, kemudian mendesain perencanaan project, menyusun jadwal, melakukan monitoring, menguji hasil, dan melakukan evaluasi pengalaman. Untuk penilaian bagian elemen menjelaskan fenomena secara ilmiah, itu capaian pembelajaran yang ingin dicapai itu adalah bahwa peserta didik dapat menjelaskan fenomena ilmiah dan mengaitkannya dengan keterampilan teknik di bidang keahliannya. Nah, kata menjelaskan Bapak Ibu di sini tidak sederhana menjelaskan yang ada dalam taksonomi Bloom, tapi menjelaskan di capaian pembelajaran ini termasuk dalam mendeskripsikan, memberikan interpretasi, dan melakukan perspektif terhadap suatu masalah. Nah, untuk capaian pembelajaran yang pertama ini, itu bisa kita nilai ketika siswa atau peserta didik kita berada dalam 2 langkah pertama dari project based learning, yaitu menentukan pertanyaan mendasar dan mendesain perencanaan project. Untuk elemen IPAS yang kedua, mendesain dan mengevaluasi penyelidikan ilmiah, itu memiliki capaian pembelajaran adalah peserta didik dapat menentukan desain dan mengikuti prosedur penyelidikan ilmiah, menjelaskan prosedur dan mengidentifikasi kekurangan ataupun kesalahan dalam desain penyelidikan. Nah, untuk elemen kedua ini, kita dapat ukur ketika siswa atau peserta didik kita berada dalam langkah kedua sampai langkah kelima. Mendesain perencanaan proyek, menyusun jadwal, melakukan monitoring, dan menguji hasil. Sedangkan elemen yang ketiga, menerjemahkan data dan bukti-bukti secara ilmiah, ini memiliki capaian pembelajaran adalah menerjemahkan data dan bukti, kemudian menyimpulkannya, melaksanakan tindak lanjut dan mengkomunikasikan proses dan hasil serta melakukan refleksi diri. Nah, untuk capaian yang ketiga ini, kita dapat nilai pada langkah menguji hasil dan evaluasi pengalaman. Jadi Bapak Ibu, untuk ketiga elemen IPAS ini, itu berada dalam satu proyek. Jadi disusun tujuan pembelajarannya dalam satu proyek. Nah, satu proyek ini tentu tidak akan selesai hanya dalam satu kali pertemuan saja. Jadi untuk 3 elemen IPA, itu dinilai dalam satu proyek yang bisa berlangsung dalam beberapa kali pertemuan. Nah, selanjutnya secara ringkas bisa kita tentukan seperti ini Bapak Ibu. Konsep dari pembelajaran IPA itu diawali dari pemberian stimulus. Ini dilakukan oleh guru. Stimulus ini berupa penyajian visual dari fenomena alam yang terjadi. Nah, fenomena alam yang akan kita tampilkan itu harus kita lihat dari aspek IPAS yang ada. Jadi bisa dari 1, 2, atau bahkan lebih dari 3 aspek IPAS. Masih ingat kan tadi aspek IPAS-nya ada 7? Jadi fenomena alam yang akan kita jadikan stimulus di awal pembelajaran IPAS itu bisa mencakup 1, 2, 3, atau lebih aspek IPA yang ada. Kemudian, di sini kita akan meminta peserta didik kita memberikan deskripsi, explanation, memberikan interpretasi maupun perspektif mereka dengan menggunakan metode ilmiah dan bukti-bukti ilmiah terhadap fenomena alam yang sudah disajikan. Nah, dari situ kita akan menggali pengetahuan peserta didik kita sehingga dia bisa menemukan solusi
dari fenomena alam yang terjadi. Nah, solusi yang ditemukan oleh peserta didik kita inilah yang nanti akan kita rumuskan bersama-sama dengan peserta didik dalam suatu bentuk proyek IPAS. Nah, di proyek IPAS ini tentu ada beberapa langkah yang harus diperhatikan, mulai dari persiapan, kemudian pelaksanaan, pelaporan, dan refleksi. Nah, penyelenggaraan proyek IPAS ini akan selalu dimonitoring dan dievaluasi oleh Bapak Ibu guru ketika siswa menjalankan proyek tersebut. Nah, di langkah persiapan sebelum melaksanakan proyek IPAS, yang dilakukan peserta didik kita adalah menentukan proyek yang ingin dia lakukan. Kemudian mendesain proyeknya, dan menjadwalkan kapan proyek itu akan dilakukan dan berapa lama waktu yang mereka butuhkan untuk menyelesaikan proyek tersebut. Nah, setelah semua ini disusun oleh peserta didik kita, kemudian disampaikan kepada kita selaku gurunya, maka peserta didik kemudian akan memasuki tahap yang kedua dari proyek IPAS, yaitu pelaksanaan. Di sini peserta didik akan melaksanakan proyek sesuai yang sudah mereka desain di tahap persiapan. Langkah demi langkah proyek yang mereka lakukan itu harus dibuat jurnalnya. Nah, jurnal ini yang dibuat oleh peserta didik itu menjadi salah satu bahan kita guru untuk melakukan monitoring dan evaluasi. Nah, setelah proses terlaksana, di bagian akhir atau tahap ketiga dari proyek IPAS itu adalah melaksanakan pelaporan dan refleksi. Peserta didik akan menyusun laporan proyeknya, kemudian melaksanakan presentasi atau mengkomunikasikan hasil laporan proyeknya, dan melakukan refleksi. Refleksi yang dilakukan peserta didik ini bisa merupakan refleksi terhadap desain proyek yang dia lakukan, dan bisa merupakan pengalaman belajar peserta didik selama menjalankan proyek IPAS. Nah, demikian Bapak Ibu penjelasan singkat tentang proyek IPAS. Saya kembalikan kepada Ibu Vika untuk sesi berikutnya. Baik, terima kasih kepada Ibu Widuri Yulianti atas paparannya. Baiklah Bapak Ibu, saya buka sesi untuk tanya jawab 30 menit Bapak Ibu ya. Mungkin ada yang ingin bertanya kepada Ibu Widuri. Silakan, 2 pertanyaan. Silakan, ada yang ditanyakan Bapak Ibu? Bisa raise hand. Silakan. Sepertinya Bapak Ibunya sudah paham, mungkin kita bisa berbagi pengalaman, Ibu Vika. Iya, bisa, silakan Bapak Ibu, bisa ada yang ingin berbagi pengalaman atau cerita tentang bagaimana Bapak Ibu menjalankan proyek IPAS selama ini di sekolahnya masing-masing. Iya, betul. Silakan Bapak Ibu, ada yang ditanyakan atau berbagi ceritalah pengalaman bagaimana sih cara atau penerapan Bapak Ibu dalam melaksanakan proyek IPAS-nya di sekolah selama ini Bapak Ibu. Silakan. Tidak ada mungkin Bu. Kita gimana nih? Ini kenapa sepi ya? Ya, sepi sekali ini Bu. Kita sedang tidak berada di kuburan kan?
Iya. Iya, betul, betul, betul. Selamat bergabung Pak Heri Heriadi Ansyah. Silakan Bapak. Kita udah masuk di sesi pertanyaan tentang proyek IPAS-nya Bapak. Silakan, mungkin ada yang ditanyakan atau ada pengalamannya bagaimana penerapannya di sekolah untuk penerapan proyek IPAS-nya. Bisa diceritakan kepada kami Bapak. Silakan berbagi Bapak Ibu, kalau memang masih ada yang dirasa janggal bagi Bapak Ibu ketika melaksanakan proyek IPAS di sekolah, bisa disampaikan, mungkin kita bisa sama-sama berbagi nanti untuk menemukan solusinya. Jadi untuk dari pemaparan dari Ibu Widuri tadi bahwa proyek IPAS itu ada 3 elemen kompetensi ya Bun ya, untuk dalam mengacu pada potensi literasinya Bun ya. Ada fenomena secara ilmiah, kemudian ada mendesain, kemudian ada mengevaluasi, penyelidikan ilmiah, kemudian menerjemahkan data, kemudian bukti-bukti secara ilmiah gitu ya Bun ya. Ya, jadi sebenarnya proyek IPAS itu di SMK tidak perlu terlalu banyak menyampaikan materi, karena sebenarnya materi-materi yang dibutuhkan atau yang diperlukan di sini itu sudah mereka dapatkan sejak mereka di bangku sekolah dasar. Jadi sebenarnya di SMA mengingat kembali mereka tentang pengetahuan yang sudah mereka miliki. Nah, pengetahuan dasar itu di SMK diterapkan dalam bentuk proyek. Gitu, siap. Bapak Ibu ada yang ditanyakan mungkin? Terus penerapannya itu Bun gimana ya untuk proyek IPAS sendiri itu, apakah misalnya gini Bun ya, ada benda konkret yang terdapat di alam nih dan dikembangkan berdasarkan pengalaman empirisnya. Nah, proyek IPAS yang dikemas dalam bentuk proyek apakah kita pakai based learning atau gimana tuh Bun? Bisa nggak ya? Karena di sini namanya aja sudah proyek IPAS, jadi pembelajarannya itu tentu saja berbasis proyek. Nah, di sini di proyek IPAS itu kita memberikan stimulus berupa fenomena alam yang terjadi. Ya. Baik itu dalam bentuk benda, misalnya perubahan lingkungan yang terjadi, atau berupa perubahan non-fisik. Misalnya perubahan tingkah laku. Kalau secara konkretnya kan kita bisa melihat kondisi alam yang berubah dari waktu ke waktu. Kalau dulu hutannya banyak, sekarang hutannya sudah mulai gundul, itu sebagai benda konkretnya. Ya. Kalau yang non konkretnya itu bisa dengan perubahan sosial yang terjadi di masyarakat. Kalau dulu mungkin masyarakatnya masih bergotong royong, sekarang sudah mulai sendiri-sendiri atau lulu gue gitu. Nah, itu fenomena-fenomena alam seperti itulah yang bisa kita sampaikan ke siswa. Nah, di proyek IPAS dari fenomena-fenomena itu mereka akan diminta untuk menjelaskan, menginterpretasikan sendiri dan memberikan perspektif atau pandangan. Kenapa fenomena itu terjadi? Apa penyebabnya? Dan bagaimana solusi untuk mengatasinya. Terus gini Bun, tujuan siswa belajar proyek IPAS itu apa sih Bun? Ini kan kita nih berada di zaman ini Bun ya, di zaman modern, di zaman 4.0 gitu Bun ya, di zaman yang serba teknologi gitu Bun. Nah, tujuan siswa belajar proyek IPAS itu di zaman sekarang itu apa ya Bun ya? Ada kaitannya nggak? Kaitannya tujuannya di sini, tujuan akhirnya itu sebenarnya adalah supaya peserta didik kita nanti selepas dari bangku sekolah
minimal SMK. Ketika dia sudah terjun di masyarakat, dia bisa mencari solusi dan menganalisis permasalahan yang terjadi di sekitarnya dengan ilmu pengetahuan maupun ilmu sosial yang sudah dia dapatkan sebelumnya. Sehingga dia memiliki rasa tanggung jawab baik terhadap dirinya sendiri, masyarakat sekitarnya, maupun lingkungan alam sekitarnya. Nah, singkatnya dengan proyek IPAS ini kita mengharapkan perubahan karakter dari anak. Berarti intinya di karakter, Bun, ya, untuk membentuk gitu karakter siswa itu seperti apa gitu. Berarti ya kita belajar proyek IPAS itu sesuai dengan karakteristik siswa itu sendiri, Bun, ya, untuk mengetahui karakter. Mungkin ada Bapak Ibu ada yang ditanyakan lagi untuk materi kita. Oke, Ibu Ice Yuniata, silakan Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ice Diana. Saya guru BIPA dari SMK Negeri 1 Bukit Tinggi, tepatnya Kabupaten Solok, Sumatera Barat, ya, gitu ya. Mungkin saya sebagai guru IPA karena memang baru semester ini baru kita kurikulum merdeka ya, jadi sedikit ngambang, terutama saya yang basic dalam ilmunya. Sekarang dihadapkan dengan pelajaran IPA yang mungkin sebenarnya kita akan ya ya pelajaran. Nah, mereka saya salah satu contoh kita kan artinya ke proyek IPA, jadi kalau untuk modelnya atau materinya anak-anak tahu proyeknya di SMP mungkin sudah bisa belajar seperti masuk dan lingkungannya, kemudian peran pokoknya sebenarnya hubungan dengan alam ya. Mereka saya minta untuk lebih mengerti dalam anak-anak atau menerapkan kurikulum mereka di kelas. Satu contoh saja kredibilitas yang kita terapkan dalam satu kali pertemuan saja. Minta satu contoh saja kredibilitas yang kita terapkan salah satu materi saja. Oh gitu. Ya, terima kasih Bu Isye. Ini Bu, pertanyaannya dari Ibu Isye tadi, berikan contoh materi gitu Bu Isye ya, dalam penerapan proyek IPAS itu sendiri gitu. Contoh materi Bu ya. Bagaimana kita pada anak di kelas itu pertemuan saja gitu. Iya. Kalau materi kan anak kita mempelajari begitu tentu ya. Jadi bagaimana kita menjadikannya sekali pertemuan saja, contohnya kita. Oke, contoh penerapan intinya Bun ya. Oke, baik, terima kasih Bu Ise. Silakan Bunda. Ya, terima kasih Bu Isa. Begini Bu Isa, karena ini proyek, yang namanya proyek kan memang tidak bisa selesai dalam satu kali pertemuan. Nah, karena di awal ketika kita hendak melakukan proyek, di proyek IPAS ini, proyek itu bukan guru yang menentukan. Kita mungkin bisa menentukan topik besarnya, tapi apa proyeknya yang mau dilakukan anak, itu kita bebaskan kepada anak. Saya ambil contoh satu, misalnya untuk yang berkaitan dengan aspek IPA yang pertama, makhluk hidup dan lingkungannya. Satu topik besar untuk proyek yang bisa kita lakukan adalah pengelolaan limbah. Nah, di pertemuan pertama, tugas kita adalah menstimulus anak-anak hingga muncul dalam pikiran mereka ide untuk melakukan suatu proyek yang berkaitan dengan pengelolaan limbah tersebut. Contohnya, Ibu bisa menggunakan metode fasilitasi dengan menampilkan beberapa fenomena alam. Kalau memang memungkinkan, mungkin bisa diajak secara langsung ke tempat atau ke lingkungan yang mengalami perubahan atau permasalahan, atau bisa kita juga menggunakan visualisasi dari gambar atau video.
Nah, di pertemuan pertama Ibu tinggal bisa memperlihatkan gambar itu atau videonya. Nah, setelah melihat gambar dan video, mintalah anak-anak itu untuk memberikan penjelasan apa yang dia perhatikan dari video tersebut, apa yang bisa dia jelaskan dari video tersebut, bagaimana pandangan mereka terhadap video tersebut. Nah, dari situ nanti akan kita minta anak-anak ketika menyampaikan pendapatnya itu bukan sekedar asal pendapat. Kita bisa menggali lagi dengan meminta mereka menyertakan bukti-bukti pendukung. Misalnya saya tampilkan suatu gambar hutan yang gundul. Kalau kita bertanya, anak-anak ini gambar apa? Pasti mereka bilang hutan yang pohonnya sudah nggak ada. Nah, dari situ lagi, apa kira-kira yang menyebabkan hutannya seperti ini? Kemudian gali lagi, apa yang terjadi kalau hal ini terus kita biarkan? Sehingga nanti dengan bukti-bukti ilmiah, entah dia melakukan studi literasi, membaca buku, atau melakukan survei lingkungan, nah anak-anak bisa menemukan solusi untuk mengatasi masalah. Misalnya ketika dia melihat hutan yang gundul itu, salah satu dampak yang bisa dia sebutkan adalah mungkin akan terjadi longsor, akan terjadi banjir. Nah, minta anak-anak mencarikan solusi untuk mengatasi masalah itu. Nah, dari solusi itulah nanti akan muncul proyeknya. Di pertemuan pertama cukup sampai dia bisa mengidentifikasi atau memberikan pandangan dari fenomena alam yang terjadi. Kira-kira proyek apa yang akan mereka lakukan. Nah, nanti di pertemuan berikutnya, mulailah anak-anak kita minta untuk menentukan jenis proyek yang mau dia lakukan. Silahkan didesain, tentukan waktunya, apa saja yang dia butuhkan. Kita sebagai guru nanti tinggal memfasilitasi. Seperti itu Ibu Isa. Bagaimana Ibu? Iya, inspirasi sekali. Karena sebelumnya kita pas belum pernah diketahui dengan bagaimana kita menghadapi proses ini gimana kita pelajaran fisika, biologi itu diarahkan ke proyek. Jadi agak lebih gampang, tapi bahkan mungkin agak lebih ada titik terangnya. Karena saya ada anak-anak jadi intinya kita memfasilitasi, kemudian kita menentukan apa jadi alat menjadi terima kasih banyak. Ya, terima kasih Bu Ise. Ada pertanyaan dari Bapak Ibu yang lain? Mungkin ada pertanyaan lagi? Bapak Ibu, masihkah ada di sini? Silakan Bapak Ibu, ada yang ditanyakan? Nah, jadi Bapak Ibu di pelajaran proyek IPAS itu satu hal yang perlu kita perhatikan bahwa kita tidak perlu menyampaikan materi terlalu banyak terhadap siswa. Cukup sajikan materi-materi yang memang esensial dalam proyek tersebut. Nah, misalnya seperti tadi kita melakukan pengolahan, anak-anak sudah menentukan tidak akan melakukan pengolahan limbah. Kalau yang mereka pilih adalah misalnya mengolah limbah organik, maka yang akan kita sajikan materi-materi yang akan kita beri penguatan kepada anak adalah materi-materi yang terkait dengan proses pembentukan atau perubahan limbah organik tadi, misalnya dibuat jadi pupuk. Nah, bagaimana prosesnya dari sampah menjadi pupuk?
tentu di situ kan ada reaksi kimia. Nah, itu bisa dikatakan itu yang bisa kita bentuk. Di sana ternyata terjadi juga perubahan kimia. Mungkin kalau dikaitkan dengan sosialnya juga bisa, Bapak Ibu. Kenapa kok sampah itu jadi tambah banyak? Ternyata karena ada pertambahan penduduk, kemudian perekonomian yang makin saat itu juga bisa kita kaitkan di situ. Nanti kalaupun sudah jadi pupuk, mungkin kita bisa kaitkan lagi dengan perilaku ekonomi. Kalau mereka nanti akhirnya membuat pupuk, pupuknya sudah jadi, proyek selanjutnya Bapak Ibu bisa menyarankan mereka membuat digital marketing, memasarkan pupuk yang mereka buat. Nah, itu sudah jadi masuk lagi ke aspek kita yang lain tentang perilaku ekonomi. Begitu sebenarnya Bapak Ibu. Jadi untuk hasil akhirnya, untuk produknya nih Bun ya, kita kan ada pembelajaran berdiferensiasi produk Bun ya. Jadi dalam bentuk apa untuk berdiferensiasi produknya gitu, hasil akhirnya lah gitu. Nah, sebenarnya ketika kita sudah mulai membebaskan anak-anak untuk menentukan proyek apa yang ingin dilakukan, berarti nanti produknya pasti sudah akan berbeda juga antara kelompok satu dengan kelompok yang lain. Jadi di situ sudah masuk diferensiasi produknya. Sudah masuk juga di diferensiasi proses. Kalau memang mereka melakukan proyek yang berbeda. Karena ketika mereka sudah mendesain satu proyek yang berbeda dengan yang teman kelompok lainnya, pasti langkah demi langkahnya juga akan berbeda. Mungkin proyeknya ada yang dalam 3 kali pertemuan selesai, mungkin ada yang harus 4 kali pertemuan, cuma 2 kali pertemuan, seperti itu. Berarti tergantung bagaimana lama untuk melaksanakan proyeknya itu Bun ya. Jadi nggak seharusnya satu pertemuan gitu Bun ya. Iya, yang namanya proyek nggak mungkin sekali pertemuan. Iya, siap. Mungkin ada lagi yang ditanyakan Bapak Ibu? Silakan. Oke, Bapak Zulkifli, silakan Bu. Silakan Pak. Silakan Pak Zulkifli. Ada yang ditanyakan atau berbagi pengalaman dalam proyek IPA? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mohon maaf tadi agak telat juga saya bergabungnya Bu. Jadi saya ingin ini Bu sedikit bertanya mengenai proyek IPAS ini. Dalam satu semester itu maksimal berapa proyek yang bisa kita laksanakan? Itu yang pertama dulu. Itu yang pertama. Ada lagi Pak? Ya ada, nanti kelanjutannya siapa dulu ya. Oh iya, silakan Bun. Terima kasih Pak Zulkifli. Silakan Bun dijawab pertanyaan. Semester berapa jumlah proyek yang akan dilakukan itu bisa Bapak Ibu atur sendiri. Jadi tidak mesti harus sekian proyek. 2 proyek pun tidak apa-apa. Selama proyek-proyek itu bisa mengukur 3 elemen tadi. 3 elemen proyek IPAS. Begitu Pak Zul. Oh iya, berarti tidak ada batasan, bahkan satu proyek pun di satu semester itu bisa kita lakukan Bu ya? Bisa. Oh iya, karena sebelumnya tahun pertama itu saya lebih fokus ke aspeknya. Nah, tahun ini baru fokus ke proyeknya, baru saya agak paham dikit itu Bu. Sama yang tadi yang Ibu Diduri sampaikan mengenai pengolahan limbah, kebetulan yang saya lakukan di semester ini. Nah, jadi diferensi produknya kita buat 2 kelompok itu Bu, yang satu POC, yang satu ekoenzim yang kita buat. Cuma permasalahannya saat ini yang saya lakukan, karena kan POC sama ekoenzim itu beda waktu panennya dia.
Iya. Ekoenzim 3 bulan, Pak ya. Ya, minimal 3 bulan itu. Nah, sampai kecil. Kemudian yang POC ini Bu, yang kita tanyakan ini, ada yang hasil dari produksi soya kebetulan baru kita panen minggu kemarin. Itu ada POC satu kelompok itu baunya itu sangat tidak enak. Satu lagi kelompok yang lain baunya kayak masih ada rasa manis-manisnya. Nah, gitu. Nah, jadi ada saat itu pertanyaan, ya bisa saya menanyakan, produk yang berhasil itu mana kan? Oh, begitu. Sebenarnya Bapak Ibu, Pak Zulkifli, apapun hasil yang dihasilkan anak-anak dari proyek itu, apakah itu sukses atau tidak, sebenarnya tidak masalah karena anak-anak sudah melakukan sesuai prosesnya, Pak. Tinggal Bapak lanjutkan saja. Kenapa setelah, kan tentu kita punya referensi yang seperti apa sih POC yang berhasil setelah mengikuti prosedurnya, kemudian setelah didiamkan berapa lama ada waktunya. Jadi harusnya kalau berhasil itu kan ada kriterianya. Nah, ketika hasil yang dihasilkan anak-anak tidak sesuai dengan kriteria yang kita dapatkan dari sumbernya, kita tinggal minta saja anak-anak melakukan evaluasi. Kira-kira apa yang salah dari desain yang sudah mereka buat? Kenapa hasilnya tidak sesuai dengan contoh yang ada atau literasi yang ada? Seperti itu, Pak. Oh, berarti oke, saya paham. Berarti bisa bahkan kita satu proyek itu kalaupun bisa kita ulang itu ya satu semester. Karena saya mikir itu maksimal berapa itu dalam satu semester? Apakah bisa 1, bisa 2, atau bisa 3? Itu yang saya selama ini saya. Iya, kalau maksimalnya memang tidak disebutkan harus berapa proyek, Pak. Karena intinya di proyek IPA, 3 elemen itu bisa terukur dalam satu proyek, nggak masalah. Ya, yang penting terlaksana semua, Bu ya. Iya. Kalaupun nanti hasilnya hasilnya ada yang gagal. Nah, ketika hasilnya gagal itu kan anak-anak bisa melakukan evaluasi terhadap proyek yang dia lakukan. Malah dia mungkin akan mendapatkan poin yang lebih tinggi dari yang hasilnya sesuai dengan literatur yang ada. Iya Bu, sama yang terakhir Bu, kebetulan tadi kan saya telat masuk ininya, mungkin materi presentasinya tadi mungkin bisa di-share Bu. Oh iya, dan nanti materi presentasinya akan saya share Bapak. Iya, terima kasih banyak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Zulkifli. Mungkin ada Bapak Ibu guru yang lain, silakan. Silakan Bapak Ibu guru yang lain. Masih ada Pak Zulkifli lagi nih yang angkat tangan. Oh iya, sorry. Silakan Bapak Ibu guru yang lain. Ada yang ditanyakan atau ada yang ingin berbagi pengalaman lah gitu. Oke Bapak Ibu, sudah dikirimkan link absen, bisa diisi link absennya di situ, dan nanti setelah selesai acara ini akan dibagikan sertifikatnya itu di akhir pekan ini. Jadi nanti akan dikirimkan melalui nomor WA yang akan Bapak Ibu isi pada link absen tersebut. Termasuk link drive untuk materinya nanti akan disampaikan di situ, Bapak. Silakan Bapak Ibu, ada yang masih ingin bertanya? Masih ada waktu kita Bun ya? Masih ada. Atau kalau nggak ada bertanya, kita melakukan refleksi dulu Bapak Ibu. Iya, silakan. Kita lakukan refleksi aja jika tidak ada pertanyaan gitu. Ibu Hasnawati SPD. Ibu Hasna diisi di link formnya di atas Bun ya. Saya
bagi screen dulu. Ya, silakan. Ini Bapak Ibu, silakan kita berefleksi. Ini menggunakan segitiga refleksi. Saya ingin Bapak Ibu menuliskan pembelajaran hari ini, apa yang sudah Bapak Ibu pahami, kemudian dari pembelajaran ini apa yang kira-kira Bapak mampu lakukan, kemudian perasaannya saat melakukan pembelajaran hari ini, dan setelah mengikuti webinar ini, target Bapak Ibu sekalian untuk selanjutnya apa. Ini bisa diisi di Zamrud ya Bapak Ibu. Sebentar saya bagikan dulu linknya. Link absen ada di chat, begitu juga dengan link refleksi Bapak Ibu. Silakan untuk diisi. Serta Bapak Ibu refleksinya bisa diklik link Jamboardnya. Bisa ditampilkan pertanyaannya lagi untuk refleksinya pun mungkin Bapak Ibu masih tidak melihat. Ada di Zamrudnya itu. Langsung ya Bun ya. Silakan Bapak Ibu. Bisa ditampilkan Bun di layar teman-teman yang sudah mengisi mungkin. Ada 4 pertanyaan Bapak Ibu.
Silakan Bu Asriatun, ada yang ingin ditanyakan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pembelajaran PJBL. Kalau PJBL kan berarti kan siswa harus aktif, tidak selamanya aktif. Akan ada beberapa tingkat keaktifan siswa. Nah, yang mau saya tanyakan itu, nah, bagaimana caranya? Karena ada tingkat dari anak-anak kan tidak sama. Nah, untuk mengatasi hal-hal itu, bagaimana caranya, Bu Wi? Oh, bisa diulang Bu, suaranya putus-putus. Ya kan ada PJBL kan Ibu Wit, kan ada menentukan, desain, menyusun, monitoring, kemudian menguji sama evaluasi. Nah, kalau PJBL kan siswa aktif. Di dalam kesehari-harian kita kan nggak selamanya tuh siswa aktif. Nah, ada beberapa siswa itu yang kurang aktif lah, maksudnya beberapa tingkat dari kepintaran itu kan beda-beda. Nah, bagaimana caranya kita untuk menyatukan mereka Ibu Wit? Oke. Ya, begini Bu Pria. Jadi sebelum kita melakukan proses pembelajaran, tentu kita melakukan asesmen dulu kan, asesmen diagnostik. Nah, dari situ kita bisa tahu kemampuan anak-anak. Nah, jangan nanti harus kita kelompokkan anak-anak itu secara heterogen dengan tujuan yang satu bisa membantu yang lainnya. Sehingga tidak ada bagian anak-anak nanti yang diam, bisa mereka aktif di kelompoknya. Nah, dari pemetaan itu juga sebenarnya kita bisa menentukan anak-anak ini nanti peran mereka di dalam kelompok itu seperti apa. Jadi kita sebelum melaksanakan itu, kita diagnostik dulu anak-anak kita itu kebutuhan belajarnya bagaimana, kemudian gaya belajarnya bagaimana, pengetahuan awalnya seperti apa. Kalau misalnya pengetahuan awal mereka masih tergolong rendah sehingga kita tidak mungkin langsung
memberikan mereka untuk merancang sendiri proyek. Nah, disinilah kita melakukan dulu persamaan persepsi anak-anak. Bisa dengan menyampaikan materi-materi esensial yang terkait dengan proyek yang akan dilakukan. Nah, selama anak-anak itu melakukan proses proyek pun PJBL, kita nggak lepas tangan Ibu. Jadi tetap kita memantau, memonitoring sudah sejauh mana anak-anak itu melakukan proyeknya. Kalau memang terlihat ada yang kurang aktif, nah disitulah peran kita, bagaimana cara kita memfasilitasi supaya anak itu terlibat aktif di dalam kelompok. Seperti itu mungkin Bu Tria. Bagaimana Bu? Udah jelas atau bagaimana? Alhamdulillah. Oke, Bapak Ibu silakan diisi jawabannya. Silakan Pak Zulkifli. Ya, permisi Bu, sekalian ini mau nanya, tadi sempat saya dengar itu mengenai tujuan dari proyek IPAS itu salah satunya adalah membentuk karakter siswa kalau nggak salah. Iya. Bisa nggak proyek IPAS ini kita satukan dengan P5? Itu aja pertanyaan saya. Oh, gitu. Begini Pak, kalau proyek IPAS itu kan dia masuknya mata pelajaran. Memang di situ ada penilaian karakter, tapi karakternya tidak berdiri sendiri. Karakternya itu penilaiannya gabung dengan pengetahuan dan sikap. Jadi kalau mata pelajaran proyek ini itu tidak terpisah, tapi merupakan nilai yang terintegrasi dengan pengetahuan dan keterampilan. Sedangkan di P5 itu hanya menilai berdasarkan 6 dimensi P5 tadi Pak. Jadi sebenarnya nggak bisa digabung antara proyek IPAS sama proyek P5. Nah, begitu Pak Zul. Oh iya, baik. Saya pikir karena ada kesamaannya, mungkin misalnya ada tidak waktu pelaksanaan P5 tiap sekolah itu kan berbeda kadang-kadang. Ada yang di blok per minggu, ada yang di tiap hari Sabtu. Misalnya, saya pikir kalau itu bertepatan dengan jam ngajar saya, apa mungkin nanti ya proyek IPAS ini saya bawa ke P5 gitu. Nggak bisa Pak, karena bisa, ya nggak bisa, karena itu apa namanya P5 itu punya porsi jam tersendiri. Udah, ranah-ranah sendirinya Bu ya. Iya. Ya, terima kasih banyak Bu. Ya sama-sama Pak Zulkifli. Ada lagi Bapak Ibu pengalaman dalam penerapan Bapak Ibu tadi ada yang isi jambornya enggak? Jadi cara ngisinya itu buka chat yang di chat, ada link di situ, ada link yang ditulis. Klik linknya itu nanti akan ketemu seperti di saya. Nah, di bawah anak panah itu ada tanda kotak. Klik aja di situ, baru itu Bapak Ibu bisa menjawab sesuai dengan pertanyaan yang refleksikan itu. Silakan Bapak Ibu. Nanti bisa. Sudah ada 2 Bu Widya? Iya kayaknya. 4 pertanyaan refleksi nih. Silakan Bapak Ibu. Baru 2 yang isi.
Dan untuk mengingatkan kembali, silakan ada link untuk absennya di chat, bisa di ulang ya link absennya. Oh ya, udah dikirim sama Wiwit. Silakan Bapak Ibu, ada link absen yang dikirim. Silakan linknya dan diisi. Nanti sertifikatnya akan kami bagikan pada akhir pekan nanti lewat nomor WA yang Bapak Ibu isi tersebut. Dan link materinya juga udah dikirim juga. Silakan Bapak Ibu bisa mendownloadnya. Ada yang ditanyakan? Ayo Bapak Ibu, kita berbagi yuk. Ada apa namanya dalam penerapan proyek IPAS-nya di sekolah? Berbagi pengalaman Bapak Ibu. Oke, Bapak Tri. Silakan Bapak Tri. Ya, izin Bu Ropi. Saya terlambat. Saya lihat di PMM. Salam kenal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya itu udah 5 tahun nggak ngajar IPA, khususnya kimia. Saya tadi lihat di PMM, menarik ya, karena saya guru kimia. Kalau proyek ini senang sekali ya dengan tema ini. Nah di IPAS itu adalah menurut saya nih gitu ya, harus ada proyek dan kalau bisa ada produk gitu kan. Apalagi ini IPAS. Kalau guru-guru yang khusus IPA ya, saya IPA ya kimia. Jadi memang di kurikulum yang baru ini mungkin yang masih belum ada ruhnya di guru-guru kita ya, khususnya di sekolah perlu didorong untuk menghasilkan suatu produk. Kalau saya memang di SMK Bapak Ibu, saya dari Riau Bu Ropika, Bu Iduri. Saya itu lihat di PMM menarik, judulnya saya masuk gitu. Karena memang dasarnya IPA. Kalau dulu ya ingat saya ngajar, berbagi saja. Kalau ngajar kimia itu harus ada praktek, atau ngajar IPA itu harus ada praktiknya gitu. Tekstual dan bisa berdampak kepada murid, itu yang mungkin perlu kita pikirkan untuk IPAS ini gitu ya. Tapi kalau sosial saya kurang begitu paham ini Bu. Kalau IPAS-nya gitu ya, karena saya tidak berdasarkan ilmu sosialnya gitu. Itu sih kalau di ini, kalau rekan-rekan guru-guru muda lah ya, saya senior ini yang sudah 50 tahun, itu diharapkan memang ikut ini. Kalau saya sarankan ikut salah satu adalah pembatik ya. Pembelajaran berbasis TIK itu salah satunya guru didorong untuk membuat proyek yang mungkin salah satunya adalah berhubungan dengan dikaitkan dengan TIK. Jadi setiap tahun itu saya membuat proyek yang di skenario gitu ya, dalam kaitannya misalkan dengan dulu ada rumah belajar, ada laboratorium virtual gitu ya. Banyak sekali di sana ini ilmu untuk guru-guru membuat proyek, dan itu menjadi tugas. Jadi secara saya pun nggak ngajar, jadi saya menerapkan project based learning ya, project based learning dalam pembelajaran di SMK khususnya. Jadi saya tidak dengar materi tadi Bu Iduri, cuman berbagi pengalaman karena ini jiwa guru-guru IPA gitu ya. Kita mau anak-anak kita, peserta didik kita memang bisa menghasilkan suatu produk lah. Yaitu sih secara umum kita
ajak guru-guru IPA untuk bergabung ini Bu. Saya bukan apa ya, ikut belajar di pembatik, pembelajaran berbasis TIK dan yang lainnya. Di situ ada salah satu tugasnya adalah di guru-guru didorong untuk melakukan pembelajaran berbasis proyek dan dikaitkan dengan salah satu perkembangan TIK. Mungkin itu sih curhatan saya, berbagi saya. Salam kenal. Kalau di dunia maya saya dipanggil Pak Tri, Bu. Saya dari Riau. Ini komunitas yang di mana ya, Bu Tropika? Salam kenal. Di Kota Bima, Bapak. Ya, NGMP IPAS Kota Bima, Bapak. SMK iya. ya. NGMP IPAS SMK Kota Bima. Iya, saya itu salah satu kepala sekolah di SMK Negeri 1 13 Koto Kampar, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau. Saya sangat senang mengikuti kegiatan-kegiatan webinar yang mungkin ada kaitannya dengan studi kita atau hobi kita. Mungkin itu berbaginya cerita saya. Salam kenal semua, izin off kamera karena ada waktu ikut bergabung dengan guru-guru IPAS ya. Mungkin itu sih Bu Widuri. Salam kenal Bu Widuri. Jauh sekali kita, saya dari Riau. Mungkin itu. Salam kenal, Pak. Ya. Salam kenal Pak Tri. Ya, Bu Dunia Widuri. maya membuat yang jauh menjadi dekat, Pak ya. Ya, jadi kenal ya Bu orang-orang guru-guru IPAS di Indonesia gitu. Iya Ya, memang Bu. Pak. Kalau dulu memang belajar fisika, kimia, biologi pasti ada proyeknya atau eksperimennya. Nah, bedanya dengan yang di proyek IPA sekarang ini Bapak dan Ibu yang lainnya. Kalau dulu itu eksperimennya dirancang oleh Bapak Ibu gurunya. Jadi anak-anaknya tinggal mengikuti prosedur atau langkah-langkah yang diberikan. Nah, beda sekarang kalau di proyek IPA diharapkan anak-anaknya lah yang mendesain proyeknya sendiri. Nah, seperti itu sebenarnya bedanya. Dan kalau proyeknya juga di IPAS nggak mesti harus menghasilkan produk, Bapak. Karena kalau yang IPS kan produknya susah. Kalau misalnya aspek IPS-nya yang diambil tersendiri, itu dalam produknya susah. Kalau produk jadi ya berupa sebuah hasil penelitian atau hasil survei, bisa seperti itu. Kecuali kalau memang aspek IPS-nya digabung jadi satu dan aspek IPA-nya tidak bisa nanti Karena udah lama nggak ngajar Bu, saya terbawa kepada suasana yang proyek-proyek yang saya kerjakan di waktu kurikulum yang lama. Jadi sebenarnya kalau menurut saya Bu di SMK ya, kalau di SMK itu memang anak sangat diminta untuk aktif bekerja ya Bu. Kalau kita mungkin tidak bekerja atau diam gitu, dia tidak sangat berbeda lah Bu ya dengan guru-guru yang izin. Kalau IPAS kategorinya kalau menurut saya praktik itu Bu, yang ada praktiknya gitu. Apapun dia digabungkan dengan sosial, tetap ada jiwa kita ya Bu, jiwa orang kimia ya Bu. Itu harus praktek walaupun hanya praktek buat sabun atau apa gitu sih Bu, menurut saya sih. Iya. Maaf Pak, SMK-nya core-nya apa Pak ya? Kalau saya SMK-nya teknologi Bu, ada teknik bisnis sepeda motor, ada teknik komputer jaringan, ada pertanian dan ada perikanan. Nah itu banyak itu proyek IPAS-nya Pak. Ya, jadi memang harus guru-gurunya ini utama Bu, harus mengikuti ini kegiatan-kegiatan seperti ini ya Bu, supaya nggak kebingungan dia dalam pembelajarannya pastinya. Bagus sih Bu ini komunitas MGMP ya Bu. Iya betul Pak. Siap ya, berkolaborasi. Kalau saya sih sekarang lagi mengembangkan teknologi pembelajarannya Bu, khususnya yang saya sebut tadi mungkin ke arah ke teknologi pembelajaran.
Terima kasih Pak Tri atas sharingnya untuk kami semua. Sama-sama Ibu. Terima kasih Patri, aplaus buat Patri, terima kasih banyak. Ada lagi Bapak Ibu ingin sharing dalam penerapan proyektivitasnya atau ingin bertanya gitu Bapak Ibu? Yang masih bertanya-tanya dalam benak itu gimana sih proyektivitas itu apa sih yang dihasilkan kayak gitu-gitu kan Bapak Ibu? Pasti ada nih di dalam benaknya ini, tapi tidak mau mengeluarkan. Ayo Bapak Ibu, kita di sini sharing apa namanya terbuka lah, terbuka gitu. Kita siap dalam jawabnya Mbak Bun ya. Silakan Bapak Ibu. Nanti ditanyakan lagi. Nggak ada yang bertanya Bapak Ibu? Ada lagi yang mau berbagi? Kalau di dalam webinar selalu begini Bu. Di dalam kelas juga sama ya Bu. Izin saya suka berbicara di dalam forum. Karena memang kita itu terbiasa dengan diam Bu. Diam gitu. Susah ya Bu kita membangun apa namanya komunitas yang apa ya, malu ya Bu, malu, segan. Saya dulu Bu orangnya pendiam Bu Widuri. Tapi sejak pulang S2 dari Bandung saya orangnya ribut gitu Bu. Karena ada dosen itu kalau nggak kita ngasih pendapat itu kita nilainya rendah. Nah, jadi ada juga pengaruhnya kepada pribadi saya, itu dosen kimia UPI Bandung. Kalau kita nggak angkat tangan kita nilainya rendah. Jadi otomatis kita angkat tangan atau bicara. Ternyata untuk bicara saja kita harus bisa baca dulu gitu ya Bu Iduri. Ini yang terjadi di anak-anak kita gitu sih. Iya, kalau gurunya diam begini, jangan heran kalau anak-anaknya juga diam di kelas Pak. Iya, ini curhatan juga ini di guru-guru kita. Pak, ayo gitu kan. Izin ya Bu, agak banyak ini. Ya Iya, nggak silakan. apa-apa Pak. Silakan. Monika, Ada silakan yang yang ingin bertanya ada yang ingin ditanyakan atau berbagi pengalaman gitu Bu. Silakan. Ingin bertanya Bu Rofika. Bu, silakan. Ya baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat malam Bu Widuri, Bu Rofika, Bapak Ibu yang lain. Ya, perkenalkan saya Ibu Nur Faika dari SMK Kesehatan Bima Sehat, Kota Bima, Provinsi Nusa Tenggara Barat, Bu Widuri. Jadi untuk di sekolah saya ini di SMK Kesehatan, jurusannya itu keperawatan Bu Widuri. Jadi untuk kurikulum Merdeka Belajar ini adalah tahun pertama untuk kita di sekolah saya mengajar. Yang ingin saya tanyakan, sebenarnya masih bingung dengan ini program IPAS SMK ini Bu Widuri, kan selama ini kan kita memakai yang kurikulum K13, tetapi tiba-tiba untuk tahun ini langsung disarankan masuk ke Merdeka Belajar ini Bu Widuri. Mungkin bisa diberikan arahan, petunjuk atau gambaran mungkin terkait dengan program IPAS ini Bu Widuri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bu. Iya, Bu, siapa tadi? Nur Faika Nur ya? Faika. Ya. Iya, siap. Bu Nur Faika di SMK-nya konsentrasinya apa Bu? Fisika kelas 10. Jurusan SMK Kesehatan kan? Iya, SMK Kesehatan. Jurusannya itu keperawatan. Oh, keperawatan. Iya. Nah, sebenarnya begini, Bu. Kalau di keperawatan kan kita bisa kalau susah sebenarnya untuk menentukan proyeknya, itu bisa melihat-lihat
seperti apa sih di jurusan keperawatan itu. Apa yang kira-kira Ibu bisa intervensi dengan materi IPAS itu ke dalam mata pelajaran produktifnya. Saya juga kurang paham kalau untuk keperawatan ya. Jadi kalau saya contohkan aja seperti ini, Bu. Saya kan ngajar di SMK 3. SMK 3 itu jurusannya adalah seni dan pariwisata. Nah, salah satu proyek IPAS yang saya pakai itu kita kaitkan dengan kompetensi yang ada, kompetensi keahlian yang ada di sana. Salah satu proyek yang saya ambil itu adalah pembuatan sabun. Ini apa namanya, masuk ke aspek kimianya tentang materi dan perubahannya. Kenapa saya ambil proyek pembuatan sabun sebagai proyeknya? Karena sabun itu adalah salah satu perlengkapan di perhotelan. Nah, disitulah saya minta anak-anak membuat proyek. Jadi sebelum dia proyek membuat sabun, dia lihat dulu di hotel itu sabun yang dipakai seperti apa. Nah, kemudian mereka akan menentukan sendiri, melakukan survei orang-orang di sekitar itu sukanya sabun yang aromanya apa. Gitu. Nah, nanti mereka akan merancang pembuatan sabun, entah itu sabun batang ataupun sabun cair. Nah, nanti di keperawatan juga begitu, apa sih sesuatu yang di keperawatan itu yang bisa kita intervensi. Nah, itulah yang akan kita jadikan tema proyeknya nanti. Jadi di proyek IPA itu, Ibu nggak perlu menjelaskan, misalnya kan ada 7 aspek nih, Bu. Mulai dari makhluk hidup dan lingkungannya. Ibu nggak perlu lagi jelaskan ekosistem itu apa, komponen ekosistem itu apa, nggak perlu seperti itu. Jadi kita rancang aja dulu proyeknya apa yang berkaitan dengan fenomena di keperawatan. Nah, nanti dari situ baru kita bisa menguatkan materi-materi esensialnya yang terkait dengan aspek IPA yang mana dari yang dulu kita selipkan di sana. Terus ini lagi Bu Widuri, kan untuk sekolah kesehatan ini saya kaitkan contohnya misalnya di pelajaran fisika saya, di kesehatan ada namanya optik. Nah, optik itu kalau di dalam fisika itu saya kaitkan dengan ini mikroskop, kemudian loop. Setelah itu saya memberikan kesempatan kepada siswa untuk membuat alat peraga Bu Widuri. Itu terbuat dari barang-barang bekas kesehatan yang tidak terpakai lagi, misalnya botol. Itu sudah dikatakan termasuk proyek IPAS nggak itu? Yang saya buat itu. Bekas kan, Bu? Iya. Nah, itulah proyeknya. Oh, itu termasuk proyek namanya itu? Iya. Dengan menggunakan barang bekas, misalnya kan di kesehatan ada botol-botol kesehatan, daripada dibuang, ya saya rangkaikan membuat alat peraga, tetapi benar-benar berhasil itu Bu Widuri untuk alat peraga fisikanya. Yang buat anaknya apa Ibu? Anaknya, tapi saya hanya hanya memfasilitasi, kemudian membimbing, ya anaknya yang buat Bu. Kalau anaknya yang buat berarti itu sudah masuk proyek itu. Oh, sudah masuk proyek, berarti bisa dikembangkan itu Bu Widuri ya? Iya, bisa dikembangkan. Oh, siap. Terima kasih Bu Widuri. Ya, sama-sama. Oke, terima kasih Bu Nurfaika atas pertanyaan dan sekaligus pengalamannya ya. Iya, siap. Terima kasih kembali. Oke, ada Bapak Ibu guru yang lain ingin bertanya atau berbagi pengalaman tentang proyek IPAS-nya di sekolah? Kan? Pasti ada yang ingin bertanya. Gimana jambornya udah diisi belum Bapak Ibu? Masih dua nih Bu? Sudah Bu Rofika? Iya sudah. Belum tadi ya. Terima kasih Bu Nurfaika. Gimana Bun, kita akhirnya atau gimana? Siap. Masih ada pertanyaan dari teman-teman Bapak guru wilayah? Untuk mengingatkan kembali, jangan lupa absennya diisi Bu ya.
membagikan sertifikatnya di SMK melalui nomor WA yang Bapak Ibu isi melalui link akses tersebut. Jika tidak ada lagi pertanyaan, mungkin kita bisa akhiri, Bu. Ya, closing statement berarti. Ya, sebelum diakhiri mungkin sebagai closing ya, Bunya, statementnya silakan. Iya, terima kasih Bu Vika. Nah, Bapak Ibu, yang perlu kita pahami ketika kita melakukan pembelajaran kepada siswa, lakukanlah pembelajaran itu semata-mata untuk kebaikan anak-anak, untuk perubahan perilaku mereka menjadi lebih baik, terutama di proyek IPAS, karena tujuannya adalah bukan hanya sekedar keterampilan dan pengetahuan saja, tapi juga termasuk sikap yang berupa hard skill dan soft skill-nya. Dan percayalah Bapak Ibu, kalau kita menaruh kepercayaan kepada anak-anak, mereka pasti bisa melakukan. Karena tidak ada anak yang bodoh, mereka semua pintar dengan kecerdasannya masing-masing. Kita sebagai guru tugasnya adalah untuk melihat di mana letak kecerdasan mereka, supaya kita bisa menjadikan kecerdasan itu potensi yang kuat bagi mereka untuk kehidupan mereka nantinya. Terima kasih Ibu Vika, Bapak Ibu. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.